Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton talk show hari ini yang kita hadirkan spesial. Saya Sehat Hussein hari ini ingin mengajak Anda semua untuk mengikuti sebuah obrolan, perbincangan dalam talk show East Kalimantan Sustainable Forum. Jadi kalau kita berbicara mengenai pariwisata, tourism ini selalu menarik ya, dan membuat siapa saja pasti senang bahagia. Apalagi di Indonesia, destinasi wisata khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini sangat terbuka dengan kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Belum lagi atraksi budaya, kemudian juga objek wisata yang ditawarkan, lantas juga perkembangan ekonomi kreatifnya yang juga menjanjikan, sehingga ini memberikan daya tarik yang luar biasa. Nah, kalau kita mengerucut di Provinsi Kalimantan Timur, saat sekarang kalau kita berbicara mengenai sustainable tourism, ini artinya sebenarnya pariwisata itu tidak hanya berhenti di satu titik atau misalnya di satu objek. Misalnya kita hanya mengenal wisata bahari atau wisata religi, tapi ternyata bisa berkembang termasuk juga wisata modern. Itulah yang akan kita bahas pada talk show East Kalimantan Tourism Sustainable Tourism hari ini bersama narasumber yang hadir. Untuk kita nanti akan ngobrol. Yang pertama saya sapa, beliau adalah Kepala Bidang SDM Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur bersama Ibu Dahlia. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kemudian juga kita bersama Ketua Putri Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, ada Mbak Dian Rosita. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Dian? Waalaikumsalam, sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Mau bilang deg-degan, tapi ini obrolannya santai. Mau bilang santai, tapi ini harus gimana ya. Tapi ini kalau kita yang hal-hal yang kita perlu ketahui dulu sebenarnya Bu Dahlia, ini pariwisata. Kalau secara umum pariwisata Kalimantan Timur itu sebenarnya seberapa besar daya tariknya kalau kita berbicara dengan pariwisata di daerah lain Bu Dahlia? Iya. Baik, untuk Kalimantan Timur sendiri banyak potensi untuk pariwisata. Jadi tidak hanya potensi pariwisata yang alami, tapi juga buatan. Nah sekarang ini sudah banyak yang pariwisata yang istilahnya destinasi wisata yang buatan. Yeah. Nah tidak mengalahkan juga yang alami. Jadi sebenarnya kita Kaltim itu kaya dengan destinasi wisata. Jadi memang kita berbeda dengan destinasi wisata dari Jawa, Sumatera, Sulawesi. Kita punya ciri khas sendiri untuk Kalimantan. Iya betul. Oke. Kalau melihat ke arah sini memang berarti yang buatan ini sudah ada perkembangannya yang juga signifikan Bu Dahlia? Ya. Yang jelas ya, pertama kita yang paling ikonik itu adalah IKN. IKN? Ya, itu salah satu destinasi wisata yang sekarang menjadi booming di mana-mana dan viral. Kemudian juga kita di Samarinda sudah punya Teras Samarinda, kemudian kita punya Taman Lampion, dan juga di Balikpapan juga ada beberapa destinasi wisata buatan lainnya yang sifatnya sudah modern. Artinya tidak kalah lah dengan destinasi wisata yang ada di Jawa. Oke. Nah sekarang saya ke Mbak Dian ini kalau dilihat ya di feed Instagram ataupun juga di media sosialnya itu sudah sudah sangat akrab dengan beberapa objek wisata. Jadi kalau saya nanya di mana nanti ditanya balik sudah pernah ke sana, Anda saatnya belum kan? Tapi kalau berbicara wisata, kalau menurut Mbak Dian gimana sih Mbak perkembangan wisata di Kalimantan Timur secara umum saja Mbak Dian? Ya Kalimantan Timur sebenarnya luar biasa memang. Cuman untuk saat ini kita semakin luar biasa karena kita udah bisa menjadi satu produk yang paket gitu, yang memang harus dicari oleh wisatawan atau pengunjung. Di saat dia ke Samarinda, kalau cuman tempatnya satu destinasinya mereka nggak mau datang dong. Tapi kalau beberapa makan di sini, kemudian have fun-nya di sini dan segala macamnya jadi satu kesatuan, dia akan datang begitu. Dan Samarinda, Balikpapan dan semua kota di Kalimantan Timur bergerak menuju ke sana. Otomatis kemudian di tahun mulai 2023 2024 kita punya IKN di mana daya tariknya itu luar biasa lagi gitu. Jadi kita adalah pariwisata yang memang mempunyai multiplier effect. Jangan IKN aja, habis dari IKN mereka pasti ke Lakeview, ke Pantai BSB, ngapain makan, kemudian have fun juga di sana. Di sana kan juga wisata modern, ya kan, yang venue-nya juga alam segala macam. Jadi itulah yang kita cari sebetulnya, multiplier effect dari satu daya tarik yang besar yaitu IKN.
gitu. Jadi luar biasa, biasa. Kalimantan Timur. Perkembangannya ya, Iya. wisata. Nah sekarang kalau Mbak Dian melihat konsep wisata modern, yang kalau saya baca-baca di beberapa artikel itu, kalau penonton nih juga bisa mencari bahwa ternyata wisata modern itu dikaitkan dengan teknologi, penggunaan aplikasi dan segala macam. Kalau menurut Mbak Dian sendiri bagaimana wisata modern itu dikembangkan di Kalimantan Timur? Ya, wisata modern yang dikembangkan di Kalimantan Timur juga udah mulai banyak, ya kan? Dan misalnya contohnya Pantai BSB ya, dia udah mempunyai banyak teknologi. Kalau misalnya mau ke sana ada ini hari Jumat ini mungkin saya ada undangan juga Korean Ultimate Night dan segala macam. Okay. Orang dari Korea langsung ke sini untuk mencoba teknologi Korea untuk bisa dimasukkan ke destinasi wisatanya kita yang di Pantai BSB gitu. Ya, jadi itu merupakan satu terobosan baru juga dan bisa menjadi contoh buat teman-teman lain bahwa teknologi itu nggak salah. Memang kita ada namanya teknologi pariwisata. Itu sehubungan dengan wahana-wahana yang ada di dalamnya gitu, wahana-wahana modern dimasukkan ke dalam satu destinasi itu juga sangat berpotensi luar biasa menjadi satu daya tarik karena pasar kita kan nggak hanya misalnya umur 30 ke atas ya, tapi kita mengambil dari kecil sampai orang tua, dari bocah-bocah lah ya. Jadi kalau kita jualan nih, anaknya mau dikasih apa? Ibunya mau dikasih apa, yang remaja mau dikasih apa gitu. Jadi akhirnya pemikiran modern itu ke arah ke sana ya, terhadap kebutuhan dari masyarakat untuk mencari sehat, mencari bahagia, mencari senang. Gitu. Nah, kalau tanggapan dari Bu Dahlia sendiri dengan konsep wisata modern ini, karena kan kalau dari tanggapan Mbak Dian ini sebenarnya ini bagus, ini bisa membantu, apalagi kalau di luar negeri yang juga sudah sangat maju teknologinya juga sangat terbantu dengan wisata modern. Karena kalau kita berbasis aplikasi nih penonton, kita kan bisa lebih mudah tuh melihat rate harganya, mau daftar dari jauh-jauh hari itu bisa. Ini kalau tanggapan dari Bu Dahlia gimana Bu Dahlia? Ya, memang digitalisasi ini memang betul-betul mendukung sekali untuk pariwisata ya. Tapi juga tidak menutup, memang kami dari Dinas Pariwisata menyarankan memang semua destinasi wisata baik yang alami maupun yang modern tidak merupakan prinsip inklusifnya. Karena tidak hanya, ya tadi seperti disampaikan Bu Dian, hanya untuk dewasa, anak-anak, tapi juga kan pasti ada wisatawan yang mempunyai disabilitas, artinya keterbatasan. Jadi itu yang perlu kita ini kan, kita setiap yang kita itu harus ada mengusung prinsip itu tadi, inklusif. Jadi semua kalangan bisa menikmati. Kita juga dari Dinas Pariwisata, kami dari bidang pengembangan SDM-nya juga melatih para prawisata, itu juga termasuk prawisata minat khusus. Jadi tidak hanya yang untuk prawisata yang biasa, maksudnya yang seperti normal itu, tapi juga untuk minat khusus. Jadi seperti prawisata untuk ekowisata, arung jeram, susur gua dan yang sebagainya, itu yang memang khusus untuk wisatawan yang memang memiliki keinginan berwisata di tempat-tempat khusus gitu, tidak yang seperti tempat-tempat umum pada yang lainnya. Begitu juga dengan sebenarnya kita mau nanti untuk depan itu ada pelatihan untuk para prawisata dari agent travel itu supaya juga tour guide diberikan pelatihan diberikan pelatihan. Jadi tidak hanya prawisata, jadi tidak hanya tergantung dengan prawisata, tapi juga tour guide-nya juga perlu diberi pelatihan, terutama untuk menangani yang disabilitas tadi, karena belum ada yang untuk disabilitas. Kedepannya kita akan mengadakan pelatihan untuk prawisata disabilitas. Oke, karena Ibu Dahlia ini kan di bidang SDM begitu ya, jadi SDM kepariwisataan itu perlu ditingkatkan begitu ya, termasuk tour guide begitu ya. Termasuk, karena ini penting. Kalau kompetensinya penting, karena kan tidak semua wisatawan itu yang normal kan. Mohon maaf ya tadi. Penggunaan aplikasi juga mereka perlu mereka dilatih bagaimana untuk para disabilitas itu tadi. Jadi mereka juga tidak hanya kita sebagai yang normal menikmati wisatawan yang normal, tapi juga yang disabilitas bisa menikmati juga. Mereka berwisata secara mereka kan hanya bisa mendengarkan atau secara
visual aja, makanya itu perlu pelatihan untuk peningkatan kompetensi untuk para program wisata dan tour guide tadi. Oke. Nah, sekarang ke Mbak Dian, sepengalaman Mbak Dian ini berinteraksi dengan banyak orang, kemudian juga para pelaku usaha pariwisata, kemudian juga Mbak Dian mungkin sering kali juga bertemu dengan para wisman atau wisatawan domestik. Apa sebenarnya menjadi kekuatan wisata Kalimantan Timur itu, Mbak Dian? Kalau mereka misalnya pernah bilang, wah nih Mbak Dian, Kalimantan Timur tuh bagusnya dijual selling poinnya tuh di sini, gitu kan? Gimana Mbak Dian? Jadi pariwisata itu tentang kita jual sesuatu yang unik, gitu. Kalau suatu daerah selalu bisa membranding dirinya sebagai sesuatu yang unik, kita juga punya gitu. Itu yang nggak boleh dilupakan. Kayak misalnya satu daerah pakai kata istimewa misalnya, ya kan? Yes. Kaltim juga bagus. Bagus ya. Jadi kalau ke unik ini yang kita cari sebetulnya. Jadi wisata modern biasanya kita akan mencari uniknya dulu dari sebuah daerah. Atau kayak misalnya Samarinda gitu ya. Samarinda kita uniknya adalah Dayak Kenya gitu. Nah, kita narik wisatawannya bukan pakai wisata modern, tapi Dayak Kenyanya kita jual. Kemudian Sungai Mahakamnya kita jual. Dari dua itu akhirnya kita juga dapat. Gitu. Kita nggak boleh egois. Oh, mau wisata modern kok loh. Kalau wisatawan mancanegara dia nggak cari wisata modern gitu kan. Dia pasti cari yang unik gitu. Tapi habis unik dia mau menikmati kota ini ya. Ayo kita punya semuanya gitu. Jadi kita memang di organisasi di dunia usaha kita udah sepakat. Ketika kita ada tamu, apa dulu yang kita tawarkan? Sungai Mahakam dan Desa Budaya Pampang. Nah, Balikpapan pun juga seperti itu, gitu. Balikpapan kan juga terkenal dengan Tugu Pahlawannya juga ada, ya kan. Kemudian pantainya yang di tengah kota, gitu. Kemudian budayanya juga bisa diangkat di sana, gitu. Nah, itu sendiri juga menjadi kekuatan dari Balikpapan. Kemudian Balikpapan juga merupakan ibaratnya turunnya wisatawan ya. Jadi dia bisa melakukan titik-titik pencegatan gitu. Titik-titik pencegatan before kemana harus ke sini dulu gitu. Jadi kita ini benar-benar harus kolaborasi, harus bersatu, nggak bisa sendiri. Mau jualan sendiri kamu ke tempatku aja, ngapain ke tempatmu aja kan gitu ya. Pertanyaannya, saya mau package gitu. Nah, kita harus pintar membuat package di antara semua pelaku usaha pariwisata. Itu sih sebetulnya. Jadi kolaborasi penting banget, itu malah nomor satu ya saya bilang. Kalau kita mempunyai kepentingan yang lebih besar, kolaborasi kuncinya. Ya, pemerintah sangat berperan. Saya sendiri juga merasakan betapa kita nggak bisa nggak sama pemerintah gitu, karena pemerintah yang mengembangkan sumber daya manusianya, membantu kita di sarana fasilitas dan segala macam infrastruktur gitu. Jadi semuanya sangat berperan. Tak ada yang saya bisa sendiri gitu. Jadi Kaltim unik. Ini juga berbicara Bu Dahlia dan Mbak Dian, kalau kita berbicara mengenai wisata modern ini, bagaimana caranya agar wisata modern ini tidak meninggalkan wisata tradisi? Ya, artinya kalau selama ini kita selalu kenal dengan konsep wisata tempat wisata atau pariwisata yang tradisional dengan atraksi budaya seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Kalau dari Mbak Dian bagaimana ya Mbak supaya konsep pariwisata yang lama ini tidak tertinggal begitu? Sebenarnya sangat mudah ya. Itu tadi kata unit nggak boleh ditinggalkan oleh seluruh pelaku wisata yang ada di Kalimantan Timur gitu. Misalnya kita naik susur Sungai Mahakam ya. Kita kan bisa membawa 2 penari Dayak di sana atau penari Jepen di sana sambil memberikan budayanya. Bayangkan ya, alamnya udah alam Kalimantan Timur, ada sungainya, ada kapal wisatanya dan ada penari Dayaknya, penari Jepennya, penari-penari lain gitu ya kan. Itu udah luar biasa, jadi paket yang bagus. Jadi mereka udah aku dapat semua, aku dapat alamnya, aku dapat budayanya, aku dapat modernnya, gitu. Jadi mixing itu sangat mudah dilakukan asalkan memang sumber daya manusia Kalimantan Timur udah capable untuk melakukannya, gitu. Kenapa kita harus kolaborasi? Kenapa kita harus saling mengenal antar stakeholder? Karena
ketika kita mau jual nih paket di Susur Sungai Mahakam gitu, oh penarinya siapa? We just contact gitu ya. Kita kan tinggal, tolong ya ada tamu nih gitu. Ya ini. Kalau tak kenal maka tak sayang, gimana? Dia penari, aduh susah sekali nyari penari misalnya gitu. Nah, ini Bu Dahlia alhamdulillah membuat banyak hal sehingga kita menjadi wisata yang semakin berkualitas. Gitu. Gimana kalau dari Bu Dahlia sendiri, Bu, dari Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, kalau misalnya wisata modern ini dikembangkan, lantas bagaimana kemudian wisata yang pariwisata tradisional atau tradisi ini sendiri? Jadi gini, kami itu punya program. Jadi yang sudah ada itu kita tingkatkan lagi. Jadi tidak harus yang kita membuat yang baru, tapi yang ada bagaimana kita mengangkat lagi nih, mengembalikan masa jayanya mereka. Mereka diberi pelatihan seperti misalnya untuk satu desa wisata, mereka harus lengkap, paket lengkap kan. Ada atraksinya, amenitasnya, ada resiliensi, digitalisasi, dan itu yang harus kita kembangkan kapasitas mereka supaya yang desa mereka seperti Pampang, contoh Pampang itu bisa lebih meningkatkan daya jualnya mereka. Jadi dari SDM-nya dulu, itu yang kita tingkatkan. Kapasitas SDM-nya dulu. Bagaimana mereka membuat satu inovasi menjual tempat wisata ini supaya lebih misalnya sudah bisa lebih modern lagi, tapi tidak meninggalkan ciri khas budayanya. Jadi memang semuanya bersumber dari ini dulu, dari hulunya itu ya SDM-nya dulu, kapasitas SDM-nya dulu. Betul, dari SDM-nya baru kita ke sisi-sisi lainnya. Jadi seperti fasilitas, amenitas dan segala macam itu yang harus kita kita tingkatkan, dan kita juga memang perlu ada pendampingan terhadap mereka. Tapi rutin dilakukan Dinas Pariwisata. Betul. Kami kan berkolaborasi tiap bidang. Jadi bidang SDM ini untuk SDM-nya peningkatan kapasitas SDM, ya mereka berlatih untuk bagaimana mengolah kuliner mereka gitu. Terus bagaimana mereka hospitality-nya, pelayanan gitu. Bagaimana mereka untuk menyiapkan misalnya ada wisatawan asing yang ingin menginap di sana, berarti kita harus menyiapkan homestay. Nah, homestay ini kan perlu juga ada pelatihan. Bagaimana mereka membuat homestay, bagaimana mereka melayani tamu, bagaimana menyiapkan paket untuk kegiatan para tamu ini dengan mengikuti aktivitas mereka sehari-hari, seperti itu. Ya, jadi para penonton talk show is Kalimantan Sustainable Tourism tadi sudah sempat disinggung sama Mbak Dian dan juga Bu Dahlia, ini berbicara kuliner. Jadi kalau kita berbicara pariwisata tuh harus one package tourism ya, jadi all in. Jadi kalau bisa datang ke tempat wisatanya sekalian juga bisa makan gitu ya, Mbak Dian bisa minum. Tapi kemudian pertanyaannya bagaimana kita menjual kuliner khas Kalimantan Timur? Bagaimana kita mengangkat kuliner Kalimantan Timur? Ngomong-ngomong, ada nggak ya kuliner khas Kalimantan Timur? Coba saya tanya dulu nih ke Bu Dahlia. Bu Dahlia boleh diceritakan, Kalimantan Timur ini punya tidak? Kalau saya ini gini Mbak Dian, saya tuh biasa kalau ke acara Dayak tuh biasa mereka bikin kayak ada ketan gitu, yang mereka bungkus pakai daun, itu disajikan di acara-acara tertentu. Tapi siapa tahu Mbak Dian atau Bu Dahlia juga punya cerita mengenai kuliner khas Kalimantan Timur, Bu Dahlia. Mereka itu kan mengolah kuliner dari bahan-bahan lokal. Nah, jadi mereka ada yang memang mereka sajikan untuk pada acara-acara tertentu. Jadi berkaitan dengan kebudayaan atau budaya atau adat-adat mereka. Jadi, nah kami menyarankan mereka, kenapa yang makanan-makanan khas tadi itu kan merupakan muncul pada saat-saat tertentu saja. Kenapa tidak mereka angkat itu pada saat tamu atau wisatawan datang gitu. Jadi mereka mengenalkan ini makanan khas dari desa mereka, adat mereka, yang hanya bisa mereka temukan pada saat ritual atau acara tertentu. Nah, jadi memang beberapa jenis makanan saya nggak begitu hafal ya, jenis makanannya apa ya. Nanti kalau ada penonton yang tahu boleh komen di bawah. Karena saya dari 10 kabupaten yang saya datangin itu bermacam-macam makanan dari bahan-bahan lokal. Itu waktu itu biasa saya menemukan makanan-makanan yang aneh itu pada saat lomba masak ikan dan tradisional, artinya untuk sekabupaten kota. Itu dari tahu kecombrang? Kecombrang. Itu dari berbagai macam menu makanan.
Dan itu memang ada sampai dari makanan, minuman, jadi dari main course sampai dengan appetizer itu dari kecombrang itu. Nah jadi kan kita nggak tahu dari mereka Saya pernah sih mengolah ngerasain itu. Bu Dahlia. Saya juga pernah. Jujur rasanya agak kurang. Saya belum terbiasa ya makan kecombrang. Ya. Tapi penasaran juga kalau tadi Bu Dahlia bilang ada yang bisa bikin dari appetizer, main course-nya sampai dessertnya ya. Betul, main dessert itu. Jadi memang itu bagaimana dari cara mereka, karena kan kebiasaan mereka Iya, iya. mengolah dari satu bahan lokal itu menjadi Iya. makanan yang memang menjadi ciri khas mereka dan Iya. memang mereka suka itu. Oke. Ya, ciri khasnya memang Betul. kecombrang. Kalau sekarang bilang apa ya kecombrang itu? Kecombrang saya juga. Kecombrang, kecombrang. Enggak ada di Ada lagi. bahasanya tapi lupa saya. Bahasa ngomong. daerah sini untuk nyebut Betul, kecombrang. kecombrang, Oke. gitu. Kalau Mbak Dian nih yang jalan-jalan ngiling-ngiling terus nih, Iya nih. ya kan? Pernah nggak Mbak Dian ketemu kuliner khas di daerah mana gitu di Kalimantan Iya. Timur yang kalau menurut Mbak Dian bilang, ini bisa nih, Iya. diangkat ini bisa Betul, nih, saya selalu seperti di-expose itu, lagi ya gitu kan? ya. Gimana Mbak Dian? Ya, karena udah keliling-keliling gitu, dan saya juga orangnya selalu mau mencoba, Iya, iya. gitu. Nggak pernah yang ini nggak boleh, Iya. Saya selalu Iya. nyoba. Dan sebenarnya Kaltim juga sangat punya kekuatan, terutama di ikan segar. Iya, iya, iya. Nah, itu udah Ikan pasti. segar gitu. Jadi kita Ikan bicara sungai. ikan ya. Pesisir kita kan, Yes, ya. Terutama ikan sungai itu. Ya, ikan-ikannya juga luar biasa gitu ya. Terutama misalnya ikan pipi ya. Waduh, Iya, iya. ikan pipi mah dirindukan gitu. Kemudian ikan haruan gitu. Beberapa saat kemarin juga ada banyak tamu ya dari Malang, dari Surabaya. Itu saya udah promo ikan haruan, ya kan? Enggak, mau sarapan nasi kuning. Yes, saya bilang nasi kuning sini unik dan berbeda. Tapi itu benar. Iya, iya. Itu saya juga orang Jawa, jadi Iya. saya tahu rasanya nasi kuning Jawa dan nasi kuning di sini. Nasi Iya. kuning di sini enak sekali, pekat gitu ya kan. Karena biasanya Mbak Dian kalau nasi kuning kalau Ya. budaya Jawa tuh untuk bikin acara kenduri Iya, gitu ya, kenduri. selamatan. Gitu. Kalau kita mau sarapan. Kalau kita hari-hari makan nasi kuning ya. ya. Jadi akhirnya mereka tertarik ya, satu Iya, iya. makan nasi kuning dengan ikan haruan, satunya soto Banjar. Banjar, Ya, iya, saya iya. dua-duanya mau saya promoin ya Iya, kan. iya, iya. Akhirnya mereka makan, dan itu habis bersih gitu. Saya bilang, saya otomatis berpromosi tentang ikan haruan. Ikan haruan ini jarang sekali kan ada di Indonesia ya Iya, kan. iya. Mereka mungkin nyebutnya gabus, tapi kadang-kadang mereka juga mengolahnya nggak bisa. Iya. Tapi orang Kalimantan Timur ikan haruan mah luar biasa. Dimasak sambal merah gitu ya. Dimasak sambal merah. Kemudian khasiatnya untuk kesehatan, Iya, ya kan. iya. Kemudian orang yang sakit juga sangat bisa cepat sembuh Iya. dengan ikan haruan. Jadi promosi-promosi seperti itu saya juga lakukan gitu. Saya memperlihatkan bahwa Kalimantan Timur memang makanannya unik. Ya. Gitu, makanannya unik. Kemudian soto Banjar kita Banjar. itu unik karena memang banyak yang ngolahnya pakai susu sehingga agak kentalnya Iya, itu iya, luar biasa iya, ya, iya. nggak bening. Mungkin nantinya kita memang butuh teman-teman untuk hotel segala macam, sotonya soto Jawa diganti sama soto Banjar ya kan. Ya, Iya, iya. itu Iya, iya. Atau dibutuhkan. welcome drink juga yang sesuai dengan Ya, kearifan lokal sini ya ya. Mbak Dian. Kita kearifan lokal misalnya di sini punya buah nanas yang madu. Mas nanas. Saya di Jawa saya nggak suka nanas karena asam dan segala macamnya ya, Oke. meskipun tingkat vitaminnya tinggi gitu Iya, ya. iya. Tapi di sini saya penggemar nanas gitu. Dan saya pernah beberapa teman ke Jakarta tuh bisa bawa nanas itu bisa sampai ratusan biji gitu. Saya bilang why? Karena nggak ada di sana gitu. Oke. Jadi saya bilang ini bidikan yang sangat luar biasa. Bahwa kita punya kok yang unik, pokoknya Iya, iya. cari aja yang unik Iya. dan kita memang punya itu. Iya, gitu. iya. Apalagi kalau udah keberau ikannya laut Iya, segala iya. macam, banyak jenis-jenis ikan Ada yang atau nggak kalau ada di Bontang tuh di Mbak Dian sana. kita kenal sambal gami ya. Ya, Iya, gaminya. iya. Oh. Gami bawis biasanya Ya, ya. nah bawisnya kok ya kadang-kadang lari gitu ya. Karena bawis itu ternyata manis, enak luar biasa Iya, iya, ya kan. Tapi iya. ya itu tadi stoknya ternyata gitu. Iya, Ya. memang betul. Iya. Ya, kita istimewa memang, tapi ya itu tadi kita memang harus kompak nih. Apa dulu yang kita mau naikkan? Misalnya soto Banjar ya soto Banjar gitu. Iya, iya. Nggak boleh ada ego, aku nggak mau soto Banjar. Ya kita kompak Ya. soto Banjar gitu. Kekompakan itu membawa keberhasilan buat Oke. pariwisata. Sama seperti amplang juga ya, Iya, betul. Bu Dahlia ya, yang Ya. selama ini kalau kita lihat di hampir semua daerah itu punya amplang begitu Ya, kan. Nah, betul. kita Kalimantan Timur ini punya khas ini snack bisa juga dimakan sama nasi sebenarnya. Ya, betul. Nah, kalau dari Bu Dahlia sendiri, kalau SDM di bidang kuliner ini apakah juga jadi concern dari Dinas Pariwisata, Bu Dahlia? Ya betul. Jadi kami juga sering mengadakan pelatihan untuk mengolah makanan berdasarkan bahan lokal. Ya, salah satunya itu amplang.
Amplang itu kan bermacam-macam, untuk setiap kabupaten kota tuh beda-beda. Iya. Dari jenis ikan juga yang berbeda. Ada yang dari ikan tenggiri, ada ikan pipih, Ya. ada dari ikan apa itu namanya bandeng. Nah, mereka ada yang pernah dengar yang batu bara. Oh ya, Amplang batu yang bara, dari baru Kutai saja saya mau Timur. sebut warnanya hitam, tapi Nah, bukan dari batu bara. bukan saudara-saudara. Warnanya hitam Jadi, kayak batu bara. itu memang bahan dasarnya adalah ikan laut, tapi untuk pewarnaan mereka menggunakan tinta cumi-cumi. Nah, jadi Alami warnanya semua iya, ya? semua serba alami. Jadi memang, nah untuk penggunaan ikan pipih sendiri sekarang udah dibatasin karena ikan pipih masuk dalam kategori dilindungi. Seperti juga gamis, mohon maaf, tapi ini kita berbicara tentang sustainable. Jadi memang yang berbau sustainable itu memang harus kita dukung. Jadi seperti gamis, Bawis. bawis. Nah, Ikan bawis bawis juga termasuk ikan yang sudah mulai langka, dan itu hanya ada di Bontang, di perairan Bontang. Di lain nggak ada. Walaupun punya laut sama, tapi nggak ada. Tapi yang ciri ini yang khas. di hunting ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk bawis sendiri tidak di hunting, tapi dia memang ada alat belat. Belat itu untuk menangkap merangkap ikan bawis itu, dan dia memang musiman. Makanya bawis itu nggak setiap saat ada kan, karena dia musiman. Tapi memang situ menjadi ikonnya Kota Bontang. Gitu. Terus beberapa kuliner juga memang kita juga menyarankan ke beberapa hotel. Kita kan juga bekerja sama dengan para asosiasi chef. Chef ini juga kita minta supaya hotel-hotel itu menyiapkan atau menyajikan makan-makan khas Kalimantan. Nah, jadi kayak kita nasi kuning, soto Banjar itu kan sebenarnya bukan makanan kita asli, tapi itu kan dari Kalsel. Hanya saja kita mempunyai tadi keunikan, kita punya ikan haruan tadi atau ikan gabus tadi yang dimasak masak bumbu Bali istilahnya kan, atau masak merah. Nah, itu kan berbeda dengan di Balikpapan, belum tentu kita ketemu ikan haruan. Benar. Jadi penonton nih punya kejadian unik juga. Waktu itu ke Bontang sama ke Balikpapan gitu, Mbak Dian. Ke Bontang terutama nih penonton. Jadi pagi-pagi kita sudah bangun, pengen siap-siap buat kegiatan, ada jualan nasi kuning nih, Bu. Jadi pengen gitu kan. Ayo kita pesan nasi kuning. Bu, nasi kuning satu ya, Bu, ikan haruan. Di sini enggak ada ikan sungai, Mas, bilang gitu. Adanya ikan laut ya. Oh iya ya. Tapi berhasil kan, berarti kita membranding kemana-mana yang Iya, dicari ikan ikan haruan. Soto Banjar juga beda. Kita makan di Banjar sama di Kalsel. Kan asal Kalsel, tapi pasti beda rasanya. Kaltim tuh punya ciri khas sendiri. Iya. Dan dia lebih enak loh. Artinya memang udah populer di sini dan akhirnya menjadi makanan khas di sini. Apalagi sekarang gitu tuh Mbak Dian, ikan haruan tuh ada dibikin apa? Kayak serundeng gitu ya. Rabuk ya. Rabuk haruan. Dan Haruan. itu makanya kalau misalnya sama ini ikan asin dari Berau itu sangat terkenal loh seluruh Indonesia. Itu juga terasinya juga nggak sih? Terasinya juga kan Mbak Dian ya? Iya, betul. Iya. Jadi itu sangat terkenal. Hanya saja memang mungkin harus ditelusuri lagi, banyak sekali orang yang misalnya beli banyak kemudian di package di Jawa. Nah, ini Kaltimnya akhirnya nggak dapat nama dong, ya kan? Padahal ini itu nggak bermaksud aslinya. ya, tapi setidaknya kalau bisa untuk Kaltimnya dulu ya Mbak Dian. Ya. Maksudnya brandingnya harus hilir, hulu sampai hilir udah harus Berau dan Kalimantan Timur, bukan kemudian beli mentahan kemudian dibawa di Jawa di paket di sana, kemudian mereknya merek pulau lain kan seperti itu. Itu yang banyak terjadi sebetulnya gitu. Jadi kita juga masih banyak PR ya, Bu Dahlia. Saya tambahan satu, kita juga ada coklat yang punya kualitasnya tidak kalah dengan yang di Jawa. Jadi yang memang sudah mulai terangkat ini ya, coklat yang dari Kampung Merasa, Berau, dengan yang tadi dari Unai ya, ke Kukar. Nah, itu jangan sampai nanti. Saya baru tahu nih Bu Dahlia, coklat ya? Coklat. Merasa itu coklatnya enak banget. Kami sudah merasakannya. Tapi itu jangan, itu tadi kita mau supaya itu bisa menjadi brandingnya Berau. Jangan sampai nanti dibeli dalam jumlah banyak, nanti dibawa ke Jawa packing, di repacking. Nah, jadi repacking, rebranding juga. Padahal bahannya sama. Asalnya dari. Betul. Kebetulan kan kalau tetangga sebelah ini kan teknologinya udah maju. Kita yang belum. Padahal itu
milik kita Sama gitu. kopi juga Mbak Dian, Bu. Iya. Saya tuh pernah memang di salah satu event gitu kan yang Iya. diselenggarakan itu ada mempopulerkan kopi dari Kutai Barat. Ya, Karena memang ya, ada di, ya, betul. di wilayah Kutai Barat tuh ada Kopi Mahakam pegunungan tuh. gitu ya kan. Iya. Tapi ya itu tadi seperti kata Mbak Dian, kita ini kalah apa ya? Kalah proses aja sih ya. Iya. Jadi kalau barang ini kita bawa ke pulau lain, ini cepet mereka langsung Iya. bikin Iya. kreatif. Nah, Kreatif. itu yang sebenarnya harus kita waspadai dan pelajari. Bagaimana kemudian kita juga punya daya cipta, daya kreasi. Tapi Bu Dahlia, kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya daya kreasi, daya juang, daya saing kita ini harusnya tinggi juga kan sebenarnya SDM-nya Harusnya kan? tinggi, hanya saja kita memang lebih harus dari instansi terkait mungkin lebih semangat lagi ya, lebih. Kalau bisa juga jangan dinas pariwisata aja lah ya. Betul, Iya. kita masih ada Disperindak OPD yang lain ya kan? Itu salah satu yang memang menaungi ini kan para Kolaborasi UKM, kalau kata kolaborasi. Mbak Dian tadi ya. Betul, Iya. penting Emang itu kolaborasi tadi ya kolaborasi karena semuanya saling berkaitan Betul. ya. Dinas Kita nggak bisa pariwisata jalan sendiri. pinter untuk package-nya ya kan, Iya, iya. membrandingnya, kemudian produknya ada di perdagangan, Iya, iya. ekonomi Iya, betul. UMKM Iya, gitu iya, ya. iya. Dan itu udah harus kompak. Kita nggak sukses kalau jalan sendiri gitu Iya, ya iya. kan. Apalagi Dinas Pariwisata promo gini-gini tapi dari nggak ada gitu Iya, ya. sudah setengah mati promo. Dan untuk pelaku usaha sendiri kami sudah merasakan ya bahwa satu destinasi wisata kita produknya bukan hanya di hiburan aja, Betul. tapi di kuliner. Kuliner. Dan kami sudah menghitung, kami ini kan orangnya suka menghitung Iya, iya, ya, berapa iya. hasil, apa yang kita lakukan dan apa hasilnya itu kita hitung gitu. Kekuatan kuliner ini sangat luar biasa menghasilkan di dalam gitu. Dan bisa-bisa di-compare loh sama ini hiburan. Ya, Gitu. Iya, iya. Dan penghasilan untuk kuliner dan penghasilan untuk hiburan worth it banget gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya satu destinasi hanya istilahnya menjadi kekuatan yang di tiket masuknya aja, tapi dia tidak melirik di kuliner. Gitu. Karena di kuliner luar biasa. Oke. Gitu. Kita sudah hitung-hitung. Gitu. Nih, ini juga jadi reminder nih atau pengingat bagi para pengusaha, pelaku usaha wisata modern. Kalau kata Mbak Dian tadi, boleh bikin live entertainment-nya ya, Iya. boleh bikin wahana-wahananya. Tapi kalau bisa kulinernya, karena kuliner ini, karena kalau kita jalan-jalan tuh pasti lapar, pasti haus, pasti pengen yang iya. apalagi Berhenti kalau- sejenak ya, iya, iya. kemudian Jadi kalau buat menikmati. keluarga ya Mbak Dian ya kan, Ya. ini. Jangan sampai keluar dari destinasi Iya. untuk mencari makan gitu Habisin ya. duitnya di semua wahana itu ya. Iya, gitu. Oke, ya kita senang ya kalau misalnya ternyata para penonton talk show pada hari ini dimanapun saat sekarang berada dan mengikuti perbincangan kita, ternyata memang ini menjadi satu hal yang perlu kita perkuat lagi. Dari obrolan saya bersama Mbak Dian dan juga Bu Dahlia, ini artinya ada optimisme. Ini memasuki akhir tahun dan akan menjelang tahun yang baru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu bagi semangat kita semua untuk mengangkat lagi pariwisata. Karena kalau kita sadari ya Mbak Dian, Bu Dahlia, ini tidak bisa ditutupi bahwa ternyata pariwisata ini punya dampak juga yang besar untuk perekonomian kita ya. Luar biasa. Untuk perekonomian daerah. Nah sekarang kita sudah masuk pada segmen terakhir. Saya ingin memberikan kesempatan masing-masing kepada para pembicara kita, narasumber kita hari ini untuk memberikan closing statement. Jadi closing statement ini bisa berupa ajakan, woro-woro, motivasi, komitmen, kemudian juga ya macam-macam lah yang ingin disampaikan untuk kita semua agar pariwisata ini nggak cuma jadi urusan dinas pariwisata, nggak cuma urusan yang Mbak Dian dari Putri, tapi kalau bisa kita semua nih, ya kan? Yes. Karena kita nggak bisa bergerak kalau ya itu tadi seperti kata Mbak Dian kolaborasi. Nah, dimulai dari Mbak Dian dulu deh. Mbak Dian apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada semua yang menyaksikan talk show hari ini agar pariwisata modern Kalimantan Timur maju, kulinernya juga maju dan kita semua juga merasakan apa ya peningkatan ekonomi dari pariwisata. Silakan Mbak Ya, Dian. kalau saya sih ajakan. Ajakan. Ya, ajakan dan terima kasih juga karena perjalanan selama saya ada di pariwisata, saya bisa merasakan betapa proses ini menuju ke arah yang lebih baik gitu. Dan kemudian Dinas Pariwisata support, banyak OPD kami mohon juga bisa support dari Dinas Lingkungan Hidup, perizinan, kemudian perdagangan dan lain-lainnya juga bisa mensupport
support kami totalitas gitu ya, sehingga kita memang bisa berkarya dan kemudian cita-cita kita untuk menjadikan industri pariwisata Kalimantan Timur itu hidup, kita bisa raih itu. Wah, luar biasa. Amin. Ini dalam waktu dekat mau kemana lagi Mbak Dian? Ada rencana? Tadi ke Balikpapan mau ketemu acara sama orang Korea gitu ya. Iya, wah luar biasa. Sebetulnya memang penuh sekali, semangat teman-teman juga lagi bagus sekali. Seperti Mas saya tadi bilang, ini akan mendekati akhir tahun, itu merupakan lebarannya destinasi. Kami pastikan kami akan ramai sekali, tapi kami juga wanti-wanti kepada semua anggota agar memberikan pelayanan yang maksimal, yang berkualitas, sehingga akan balik lagi ke Kalimantan Timur. Gitu. Dari Bu Dahlia dari Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Bu Dahlia ada yang mau disampaikan Bu sebagai closing statement, penyemangat, motivasi, ajakan, apa saja yang ingin Bu sampaikan terakhir? Saya ini kayaknya macam-macam nih yang mau disampaikan. Atau mau pantun jangan-jangan? Enggak, karena gini, saya ingin semua rekan-rekan OPD itu mau berkolaborasi dengan kita, dengan pariwisata, karena banyak yang bisa kita kolaborasikan untuk meningkatkan pariwisata di Kaltim. Jadi butuh dukungan teman-teman dari OPD terkait untuk meningkatkan pariwisata Kaltim, karena itu juga kita juga bekerja tuh perlu healing. Jadi bukan hanya wisatawan yang perlu healing, tapi kita juga sebagai seorang pegawai juga perlu healing. Bagaimana kita bisa menikmati tempat wisata kalau kita sendiri tidak bisa menikmati ya. Dan kita mau nyajikan ke orang bagaimana? Kita bisnis tidak kebahagiaan ya. Bisnis kebahagiaan memang di pariwisata. Jadi itu tadi juga teman-teman yang pelaku UMKM di destinasi wisata mohon mau bekerja sama juga. Artinya kita sebagai dinas pariwisata mau nih kita memberi pelatihan apa, silakan hubungi kami. Kalau perlu apa yang perlu kami bantu untuk meningkatkan kapasitas mereka, silakan kita bantu mereka untuk mengembangkan destinasi wisata mereka, desa wisata mereka. Kita beri pendampingan terhadap mereka supaya para destinasi wisata di Kaltim ini lebih maju lagi. Seperti Pok Darwis itu ya. Pok Darwis itu tidak kalah bersaing dengan destinasi wisata di luar. Kita lebih bagus kok. Saya sudah keliling juga di daerah destinasi wisata yang menjadi juara DWI. Kita lebih bagus dari mereka. Kenapa mereka tidak mau? Kita teman-teman kita kalau memang mau melebihi itu silahkan. Jadi kita terbuka untuk mereka meminta bantuan pelatihan apa, sampaikan kepada kami. Sudah dikasih luar biasa. Apa ya, lampu hijau ya, sudah dikasih pintu udah connect ya, udah connect ya usaha dan pemerintah ya. Pokoknya kalau di Dinas Pariwisata siapa saja yang ingin mendapatkan bimbingan, kemudian juga mendapatkan arahan dan lantas bagaimana harus bisa bergerak di sektor pariwisata ini, silahkan, karena tadi seperti yang sampaikan Bu Dahlia, Dinas Pariwisata sangat open sekali untuk diskusi dan bimbingan ataupun apa saja yang perlu dilakukan untuk peningkatan pariwisata. Juga tadi Mbak Dian sebagai pelaku nih dari sektor pariwisata mengakui bahwa kolaborasi, kemudian juga kesungguhan kita di sektor pariwisata ini benar-benar ternyata mampu bisa mengangkat pariwisata lebih bagus lagi ya untuk Kalimantan Timur. Walaupun daerah lain sudah sangat maju, bukan berarti kita juga tidak bisa. Artinya tinggal kita saja nih yang mau untuk sama-sama punya kemampuan, motivasi yang tinggi agar sektor pariwisata ini bisa berkembang. Dan demikianlah, terima kasih Mbak Dian, terima kasih Ibu. Terima kasih. Lupa pamit ya. Bu Dahlia, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa juga ngobrol di sesi yang lain lagi ya. Demikianlah untuk talk show kita hari ini, Is Kalimantan Sustainable Tourism. Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan support untuk suksesnya talk show hari ini. Kalaupun juga ada masukan, saran, ataupun apa saja yang bisa memberikan kontribusi positif untuk perkembangan talk show ini yang nantinya juga akan menjadi saran dan masukan untuk kedepannya bagi kita semua. Kita pamit semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.